Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ditya Mahendra. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi optimasi koloni semut atau Ant Colony Optimization, atau bisa juga disebut dengan ACO, untuk menyelesaikan masalah traveling salesman problem, untuk mencari jalur terpendek dari simpul H menuju simpul D sebagai tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini graf yang digunakan adalah pagar A, B, C sampai dengan H. Tugas ini mulai start awal dari simpul H menuju D dan wajib melewati pagar. Sebelum saya masuk ke ACO, saya sudah tahu dari hasil brute force bahwa jalur terpendek yang mungkin terjadi ada 6 kemungkinan yang valid. Dan jalur yang paling optimal adalah H, G, pagar, C, F, E, lalu kemudian ke D dengan total biaya 23. Tantangannya adalah apakah ACO bisa menemukan jalur optimal ini, yaitu dengan jumlah 23. Kemudian di sini ada definisi graf. Di sini saya mendefinisikan graf atau edge atau koneksi antar simpul dalam bentuk tuple berisi 3 nilai. Yang pertama simpul asal, kedua simpul tujuan, lalu yang ketiga bobot. Bisa dilihat pada edge E ke G, di sini bobotnya adalah 1. Semua bobot di sini nantinya akan menjadi tantangan apakah ACO bisa menemukan hasil optimal atau tidak. Kemudian selanjutnya ada parameter ACO. Ini adalah yang pertama jumlah semut per iterasi. Ini saya menggunakan 50 semut. Kemudian yang kedua adalah jumlah iterasi. Di sini proses iterasi diulang sebanyak 300 kali. Kemudian di sini ada bobot feromon, yaitu untuk mengontrol seberapa kuat pengaruh feromon, yaitu semakin besar feromon, semut akan semakin mengikuti jejak feromon yang sudah ada. Kemudian di sini ada bobot heuristik. Bobot heuristik ini mengontrol pengaruh heuristik, yaitu preferensi terhadap edge dengan bobot yang kecil. Lalu di sini ada laju evaporasi feromon, yaitu setiap iterasi 20% feromon menghilang agar jalur lama tidak terlalu mendominasi. Di sini ada elite curve, pengalih deposit untuk jalur terbaik. Ini adalah teknik elite N. Kemudian di sini ada max dan min, yaitu batas atas dan batas bawah feromon. Itu bagian dari teknik MMAS agar eksplorasi tidak mati total. Kemudian di sini ada greedy fresh. Ini yaitu 20% semut atau 10 dari 50 koloni semut atau 10 dari 50 semut berjalan secara greedy untuk memperluas eksplorasi. Kemudian di sini kita masuk pada fungsi utama, yaitu unwalk dan cosnex. Di sini ada unwalk dan cosnex. Fungsi unwalk ini membagi perjalanan semut menjadi 2 segmen, yaitu segmen yang pertama itu dari H menuju pagar secara bebas, yaitu atau start ke mas atau pagar secara bebas. Kemudian segmen kedua dari mas atau pagar ke N atau ke D, dengan catatan simpul yang sudah dikunjungi tidak boleh dikunjungi lagi. Hal ini penting untuk menjamin 2 hal, yaitu jalur pasti melewati pagar atau mas, dan tidak ada simpul yang dikunjungi 2 kali. Di dalam setiap langkah, semut memiliki simpul berikutnya menggunakan roulette well selection melalui fungsi cosnex. Probability memiliki suatu edge dihitung dengan rumus berikut. Artinya, semakin banyak feromon dan semakin kecil bobot edge, maka semakin besar peluang edge itu dipilih. Tapi karena ini probabilistik, bukan deterministik, semua semut tetap bisa memilih jalur yang kurang populer. Kemudian di bagian 5, ini ada update feromon. Jadi setelah semua semut selesai berjalan dalam suatu iterasi, terjadi pembuaran feromon dalam 2 tahap. Pertama, evaporasi.
semua feromon dikurangi sebesar 20%, tapi tidak boleh turun di bawah min sebesar 0,05. Ini mencegah jalur tertentu diblokir selamanya. Yang kedua, deposit. Setiap semut yang berhasil menemukan jalur valid menambahkan feromon sebesar Q dibagi total biaya jalurnya. Jalur yang lebih pendek otomatis memberikan feromon lebih banyak. Di sini uniknya adalah Elite N, jalur terbaik global, mendapatkan deposit tambahan sebesar 5 kali lipat setiap iterasinya. Tujuannya agar jalur terbaik yang pernah ditemukan terus diperkuat, jadi secara acuan oleh semut-semut berikutnya. Kemudian di sini ada algoritma ACO-nya. Kalau di sini program mencetak hasil. Kemudian di sini adalah multirun. Multirun ini adalah program yang dimana kita melakukan semua program tadi secara sekaligus sebanyak 10 kali. Ini untuk mempersingkat bagaimana dari 10 program ini yang dijalankan seberapa mungkin terjadi kondisi yang paling optimal. Lalu di sini saya akan menjalankan programnya. Di sini bisa dilihat konfigurasi 50 semut, 300 iterasi, dan 10 semut greedy dari total 50 semut. Ini bisa dilihat ada 300 iterasi, tapi sayangnya dari 300 iterasi ini hanya bisa menemukan angka yang sama, yaitu 26. Tidak ada yang berhasil menemukan angka 23, yaitu jalur yang optimal. Mengapa demikian? Ini itu disebut dengan greedy bias, yaitu NGH ke E itu bobotnya hanya 1. Jadi semut jauh lebih tertarik dibandingkan H ke G, lebih tertarik H ke E daripada dibandingkan H ke G yang berbobotnya 3. Semut-semut ini hampir selalu memilih H ke E lebih dulu, padahal jalur optimal justru dimulai dengan H ke G. Feromon pun akhirnya menemukan jalur dan menumpuk di jalur H ke E, membuat semut-semut semakin terkunci di sana. Jadi kayak kemungkinannya itu kecil untuk mengambil jalur yang berbeda dari semut yang lain karena feromonnya udah menumpuk. Lalu ini ada bagian hasil. Ini jalurnya yang hasil ketemu adalah dari H ke E dulu, ini bobotnya 1, ke G, lalu ke pagar, ke C, ke B, lalu kemudian ke D. Dari sini saya bisa melihat, atau kita bisa melihat dari titik awal kita bisa menuju titik yang wajib dilewati atau titik pagar, lalu kemudian melanjutkan ke titik akhir. Panjangnya ini adalah 6 totalnya ada 26. Biaya totalnya ada 26. Kemudian di sini bisa dilihat biaya optimalnya ini seharusnya 23. Kemudian ini ada multirun atau 10 kali percobaan statistik. Mari kita coba, siapa tahu ada yang berhasil mencapai 23. Oke, cobaan pertama ini belum ada yang mencapai 23. Coba lagi. Masih belum ada. Masih belum ada, ini belum bisa mencapai jalur yang optimal itu 23 dengan biaya 23. Ada 3 percobaan ini. Coba lagi. Oke, di sini pada percobaan keempat, multirun keempat, kita berhasil mencapai jalur yang optimal dengan biaya 23. Di sini walaupun bisa mencapai jalur yang optimal yaitu dengan biaya 23, tapi dari 10 run ya, dan dengan 4 kali mengulang percobaan.
Jadi ini karena dari saturan, tingkat optimalisasinya hanya 10% dengan nilai minimum 23 dan nilai maksimum 26 dengan rata-rata 25,7. Dari percobaan ini saya bisa menimbulkan beberapa kesimpulan yang menarik. Itu yang pertama, HCO berhasil menemukan jalur valid yang memenuhi semua syarat, yaitu dimulai dari H atau titik awal menuju titik yang wajib dilewati atau titik pagar, kemudian berlanjut lagi melanjutkan perjalanan ke titik D atau titik akhir. Terus yang kedua, algoritma terjebak di lokasi optimum karena adanya edge yang murah, yaitu 1B-nya hanya 1. Hal itu sangat berpengaruh karena posisinya ada di awal atau pertama antara titik perjalanan titik 1 menuju titik kedua, yang dimana pilihannya adalah dengan biaya 1 atau biaya 3. Jadi semut lebih cenderung memilih ke jalur yang biayanya murah terlebih dahulu, padahal jalur akhir yang biayanya 23 itu diawali dengan H ke G, yaitu jalur yang mahal terlebih dahulu atau biayanya 3. Dan karena semut lebih cenderung memilih ke yang murah, jadi akhirnya feromonnya menumpuk. Jadi generasi-generasi berikutnya atau semut-semut berikutnya cenderung memilih jalur yang lebih murah. Lalu yang ketiga, teknik MMAS dan Elite N ini membantu, tapi belum cukup mengatasi bias penuhnya. Mungkin segitu saja, demikian penjelasan implementasi and colony optimization untuk menemukan jalur dari satu titik ke titik yang lain dengan syarat harus melewati titik tertentu. Jika penjelasannya kurang jelas atau kurang menarik, saya mohon maaf karena saya juga baru. Silahkan untuk kritik dan sarannya bisa ditinggalkan di kolom komentar. Mungkin cukup segitu saja. Sekian dari saya, Rifki Aditya Mahendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.